Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuhada Sadullah dengan NIM 2014-2017-3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko investasi, kemudian imbal balik dan juga untuk pihak pelayanan prima. Yang pertama itu ada manajemen risiko investasi, yang dimana proses mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi dan juga mengontrolnya dengan cara yang terbaik, dengan tujuan akhirnya agar investor dapat membedakan risiko mana yang dapat dikendalikan dan mana yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian meminimalkan potensi risiko-risiko tersebut dalam portofolio aset. Nah, jadi manajemen risiko investasi setidaknya terdiri atas 4 langkah. Nah, 4 langkah itu kan kayak apa ya, untuk mengenal risiko ya, apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi. Nah, mencari tahu alternatif apa saja yang dapat diambil untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut. Nah, mungkin kayak menerapkan rencana kontrol risiko tersebut itu selama kita berinvestasi dalam aset-aset pilihan. Nah, yang kedua itu ada manajemen risiko imbal balik ya. Jadi imbal balik itu merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan dalam bank gitu syariah, sebagaimana layaknya dalam industri perbankan syariah. Dengan kata lain, pembiayaan berarti menyediakan dana untuk memberikan fasilitas guna memenuhi kebutuhan pihak ketiga. Nah, secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan tujuannya masing-masing, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumen. Untuk pembiayaan produktif di sini itu kayak pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, sedangkan pada pembiayaan konsumtif itu berarti suatu pembiayaan yang bertujuan itu sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif. Nah, apabila didasarkan pada keperluannya, pembiayaan produktif ini dibagi menjadi pembiayaan modal kerja serta pembiayaan investasi pada pembiayaan modal kerja yang digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan baik dalam rangka peningkatan produksi maupun keperluan perdagangan. Nah, sedangkan pembiayaan investasi digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ya, barang-barang modal serta fasilitas. Nah, penyetoran sejumlah dana oleh nasabah pembiayaan kepada bank disebut sebagai imbal hasil pembiayaan di bank syariah. Nah, penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan ditentukan atas tingkat harga dari komoditas yang diperjualbelikan oleh perbankan, sehingga pihak perbankan harus mampu memperkirakan antara selisih imbal balik ataupun imbal hasil dana simpanan nasabah dan imbal hasil dana pembiayaan pada bank syariah. Nah, kemudian selisih imbal hasil itu disebut dengan margin imbal hasil. Nah, dengan berkembang pesatnya pembiayaan dalam bank syariah bisa memungkinkan timbulnya permasalahan pada hukum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan tersebut. Nah, adapun sumber pendapatan bank syariah dalam distribusi pembiayaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada membagi hasil berdasarkan kontrak mudharabah. Yang kedua, keuntungan atau margin atas kontrak jual beli. Yang ketiga itu hasil sewa berdasarkan akad ijaroh dan juga IMBT. Yang keempat itu ada fee serta pembiayaan administrasi atau jasa yang diberikan bank syariah. Nah, contohnya untuk mengestimasi secara berkala potensi kerugian ekonomi bank dalam kondisi pasar yang tidak normal, untuk memahami sensitivitas kinerja bank terhadap perubahan suku bunga, acuan, dan risiko pasar. Nah, yang ketiga ada layanan prima ataupun managed layanan prima, yang dimana layanan prima ini merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan perusahaan atau organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Kemudian, pelayanan prima juga diartikan sebagai service excellent. Nah, bentuk pelayanan ini diberikan tertentu untuk berbeda-beda ya dalam setiap perusahaan ataupun perbankan, tergantung sektor yang dikelola. Jika perusahaan atau lembaga fokus menjalankan bisnis produksi, nah jadi pelayanannya itu dapat menyediakan customer service dan menghadirkan produk berkualitas tinggi. Kemudian sementara itu juga untuk bisnis jasa pelayanan prima diberikan dalam bentuk pelayanan maksimal demi kepuasan pelanggan. Nah, konsep excellent ini didasari dengan konsep triple A, yaitu attitude, attention, dan action. Akan tetapi konsep excellent service yang baik sebenarnya didasari dengan 6A plus S. Nah, itu apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada attitude. Nah, attitude ini
sebuah potret perusahaan gitu ya, yang diawali dari kesan pertama yang ditorehkan oleh karyawan perusahaan tersebut. Nah, terutama mereka yang berdiri di frontliner ya, ataupun siapapun yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Nah, yang kedua itu ada ability ataupun kemampuan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang pada karyawan harus memiliki kemampuan ini. Yang ketiga itu ada attention atau perhatian, yang dimana prinsip pelayanan prima berikutnya yang wajib dimiliki semua karyawan, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan pelanggan. Yang keempat itu ada action ataupun tindakan. Hal yang perlu dilakukan untuk hak ini adalah melakukan tindakan nyata untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan ataupun tamu. Yang kelima ada accountability, yang dimana tanggung jawab ya. Jadi konsep ini itu accountability atau tanggung jawab, yaitu sikap untuk berkepihakan gitulah kepada kita pelanggan ataupun tamu atau mitra kerja sebagai bentuk rasa empati dan juga kepedulian kita. Yang keenam ada accountability, yang dimana oke, selanjutnya itu ada yang ketujuh ya, namanya appearance, yaitu penampilan, yang dimana penampilan karyawan ini baik secara fisik maupun non fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan. Nah, yang terakhir ada simpatinya. Simpati ini adalah hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent ataupun excellent service, yang merupakan rasa simpati yang terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun karena kurangnya simpati yang dimiliki. Nah, mungkin untuk pembahasan mengenai manajemen risiko imbal hasil, kemudian manajemen risiko uh, imbal hasil, kemudian investasi, dan juga untuk manajemen risiko pelayanan prima. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.